Pernah nggak sih Anda ngomong sama diri sendiri, mau istirahat sebentar, lihat satu video pendek lucu deh, temenku ngirim nih. Tapi ujungnya kayak kita makan keripik singkong. Kita makan 1, 2, 3, toto habis sebungkus. Jadi kayak video pendek tadi, kita tonton 1, 2, 3, toto habis 2 jam. Nah, di video penugasan ini kita akan coba bahas bagaimana video pendek itu bekerja, bagaimana video pendek itu mempengaruhi otak kita, dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya. Kita kenalan dulu deh. Apa tuh namanya video pendek dalam sosial media? Kalau kita lihat, kalau Anda sering aktif di sosial media, itu sekarang rata-rata formatnya adalah video berdurasi pendek dengan bentuk vertikal, baik dari TikTok, Instagram Reels, di Facebook juga ada, dan sekarang YouTube kan juga rame itu YouTube Shorts. Nah, video-video pendek ini memang dirancang untuk menarik atau meng-capture perhatian kita. Dan tentu saja mereka sangat berhasil. Kenapa? Karena durasinya pendek, mudah diakses, dan selalu nawarin hal yang baru gitu kan. Habis scroll, ganti lagi, habis scroll, ganti lagi. Kalau Anda berpikir ini semua cuma kebetulan, saya punya kabar buruk untuk Anda. Karena ini semua dari sistem sampai algoritma memang dirancang untuk seperti itu, untuk membuat kita ketagihan terus-menerus. Jadi algoritma di balik video pendek di media sosial ini tuh sangat pintar ya. Mereka bisa tahu apa yang kita suka, apa yang kita butuh, apa yang bikin kita ketawa. Itu biasanya mereka dapat informasi itu dari hal apa yang kita like, apa yang kita tonton, apa yang kita searching di Google. Jadi mungkin kalau diibaratkan seorang manusia, algoritma ini adalah sebuah teman baik gitu. Seorang teman yang tahu apa yang kita butuhkan dan kita mau, dan di saat yang tepat. Tapi seperti seorang teman yang terlalu baik, mungkin ada saatnya Anda harus curiga atau was-was ya. Apa motivasi di balik itu? Apa motifnya dia baik kepada kita? Motif algoritma di balik video-video pendek ini adalah agar kita tidak pergi, agar kita terus menonton, agar kita terus scrolling. Jadi memang setiap video yang disajikan kepada Anda itu memang dirancang agar Anda terus scrolling, terus. Oke, setelah kita bahas tentang video pendek dan algoritma yang mendukungnya, sekarang kita kenalan dulu sama yang namanya dopamin. Dopamin adalah semacam senyawa kimia yang dihasilkan sebagai reward atau hadiah atau hasil setiap kali kita menemukan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya kita menonton yang lucu, kita makan makanan yang enak. Yang jadi masalah kadang-kadang kalau kita udah keenakan, dopamin itu membuat kita merasa ketagihan. Nah, video-video pendek di sosial media itu berikan kita dopamin dalam bentuk yang kecil tapi sering. Jadi setiap kali Anda menonton video lucu, otak Anda berkata, nice one, bagus. Tapi rasa puas atau bahagia dari dopamin yang dihasilkan oleh video-video pendek itu akan cepat hilang. Dan ujungnya apa? Kita akan lanjut scrolling untuk berusaha mengulangi sensasinya lagi. Ya seperti makan keripik kentang tadi, 1, 2, toto habis. Akhirnya sisa dengan perasaan bersalah karena ngabisin sebungkus sebentar. Nah, ada perbedaan dopamin yang kita dapat dari video pendek dan dopamin dari aktivitas lain yang lebih produktif. Kalau dopamin yang kita dapat dari video-video pendek itu lebih cepat dan kurang bermakna, kurang berkesan. Akibatnya kita jadi lebih cepat ketagihan, mungkin karena durasi yang sebentar-sebentar atau lompat antara satu topik video ke topik lain. Tapi kalau kita baca buku, kita olahraga, kita melakukan suatu project, itu dopamin yang dihasilkan itu terasa lebih rewarding, lebih berkesan, dan mungkin juga lebih bermakna gitu di hati kita. Nah, coba bayangin nih, Anda lagi baca buku, baru selesai 10 halaman, tiba-tiba di handphone ada notifikasi masuk, ada DM dari teman Anda. Anda buka tuh, ternyata video kucing lucu lagi gelundungan. Udah ketawa tuh, dapat dopamin. Anda scroll, dan akhirnya 50 video pendek ditonton dari Instagram. Bukunya masih 10 halaman.
Fenomena kayak gini tuh bukan kebetulan. Jadi video-video pendek ini memang merubah cara otak kita bekerja. Otak kita jadi terbiasa dengan format yang serba cepat. Akibatnya kita tuh jadi sulit fokus untuk hal-hal yang membutuhkan perhatian atau kita butuh durasi fokus yang lama, kayak baca buku atau mengerjakan esai, mengerjakan dokumen panjang, atau mungkin sekedar dengerin temen curhat. Bahaya kan? Kalau dipikir-pikir sih ini ironis ya, kita mau ngisi waktu luang dengan nonton video pendek, pada akhirnya malah waktu kita yang terbuang dengan scrolling terus video-video pendek itu. Apalagi topiknya dari satu video ke video lain itu kan lompat-lompat ya, itu juga mengurangi fokus kita. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ini bukan hanya soal fokus, ini juga menjadi sebuah kebiasaan di otak kita. Otak kita jadi pengen semua tuh serba cepet. Otak kita jadi tidak terbiasa menghadapi atau melakukan konsentrasi dan fokus terhadap suatu hal dalam waktu lama, walaupun sebenarnya hal tersebut produktif. Contohnya itu tadi, menonton dokumentari, membaca buku, olahraga, kita jadi maunya yang instan, cepet, dapat dopamin dan lanjut ke next best thing gitu. Video pendek ini selain mempengaruhi fokus dan kebiasaan kita, ada satu lagi, yaitu bagaimana kita memandang pekerjaan dan produktivitas. Dalam psikologi, ada yang disebut task switching cost. Ini adalah waktu dan energi yang hilang ketika kita mengganti fokus dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, atau ya dari satu pekerjaan ke video pendek lainnya. Bayangin lagi nih, Anda lagi sibuk kerja atau kayak tadi lagi baca buku, tiba-tiba ada notifikasi di handphone, salah satu konten kreator favorit Anda mengeluarkan satu video yang seru, yang baru. Anda buka, Anda mulai nonton lagi, 1, 2, 3, ketika udah mulai setengah jam, Anda sadar, Anda stop, dan Anda ingin kembali fokus ke pekerjaan sebelumnya. Itu ketika terjadi perubahan dari nonton video pendek, itu ada waktu dan energi yang terbuang ketika Anda mengganti fokus dari video pendek ke pekerjaan Anda sebelumnya. Oh iya, saya tadi lagi ngerjain apa ya? Oh iya, sudah sampai mana? Itu kayak mengkalibrasi ulang pikiran Anda pada saat itu. Dan pada akhirnya pekerjaan yang biasanya hanya butuh 2 jam saja bisa jadi 4 atau 5 jam karena Anda terdistract oleh video-video pendek itu. Dan dampaknya terbiasa menonton itu tadi, otak kita suka dengan dopamin yang instan atau cepat tadi, kita jadi lebih suka membuang energi atau waktu kita untuk hal-hal yang memberikan instant gratification lah ya, atau lebih rewarding secara cepat. Kita jadi lebih sulit untuk fokus, untuk mencapai hal-hal besar itu jadi lebih sulit. Misalnya ada project besar yang kita memang ingin lakukan dari dulu, itu bakal lebih susah ngerjainnya karena otak kita udah mulai terprogram dengan dopamin yang cepat itu tadi. Kita terus menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal kecil, dan pada akhirnya hal-hal besar yang kita ingin capai jadi sulit rasanya. Jadi gimana cara kita nyikapin video-video pendek ini? Apakah kita harus stop secara total untuk tidak menontonnya? Saya rasa juga enggak, karena video-video pendek ini bukan musuh. Kadang bisa menjadi hiburan, bisa jadi edukasi, atau kadang bisa juga jadi sumber inspirasi bagi kita. Masalah mulai terjadi ketika waktu dan energi kita banyak terbuang ke sana. Mungkin cara menyikapi yang pertama adalah kita tetapkan batas waktu untuk mengkonsumsi video-video pendek ini. Misalnya 30 menit per hari, tapi jangan sekaligus. Kayak di pagi atau siang hari 15 menit, atau di break sore hari atau malam itu 15 menit lagi. Itu mungkin lebih sehat ya, kita tetap bisa ambil benefit atau hal baiknya, tapi juga tidak terlalu banyak kita konsumsi. Yang kedua, mungkin kita bisa matikan notifikasi dari aplikasi sosial media yang menyuguhkan video-video pendek itu ya. Jadi ketika kita sedang mengerjakan sesuatu yang butuh waktu lama, fokus dan konsentrasi, itu kita tidak terganggu sama notifikasi-notifikasi tadi. Nah, yang terakhir, kalau kita udah berhasil mengontrol atau melimit
diri kita dalam mengkonsumsi video pendek dari sosial media dan kita punya waktu lebih, alangkah baiknya mungkin bisa kita alokasikan waktu tersebut untuk hal-hal yang produktif dan melatih fokus dan konsentrasi kita untuk waktu yang lama, seperti baca buku atau membuat karya seni atau olahraga. Dan tentunya hal-hal itu kan lebih memberikan benefit buat kita ya. Jadi kalau dari saya, sebenarnya mengkonsumsi video-video pendek itu tidak apa-apa. Mungkin harus diingat jangan sampai mereka itu membuat kita lupa waktu, lupa tanggung jawab, tidak produktif, jadi kurang quality time sama orang-orang terdekat kita. Karena pada akhirnya sumber daya atau resource yang paling berharga buat kita adalah waktu. Bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita mengalokasikannya akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita. Jadi bijaksanalah dalam menggunakan waktu kita, karena waktu tidak akan kembali. Terima kasih.